Halo guys, ketemu lagi. Kita kembali lagi di bersama saya di Lopez, dan juga siapa sih yang nggak kenal sama orang yang ada di samping saya ini. Sekarang saya sendiri bangga, setidaknya ya saya sebagai orang Sulawesi, sebagai orang Bobo, akhirnya kampung saya bisa ditahu sama semua orang. Kita sudah mencoba berbagai macam cara untuk mempromosikan daerah, tapi ternyata memang kita dibukakan kemarin ada Stop Dance. Kemudian sekarang Dance Icon 1, Dance Icon 2 itu dari Bau-Bau kan? Si Stop Dance dan Buton Top Crew kan? Nah, saya mau tanya kembali ke Wildan. Sebelumnya kan pasti kamu harus berusaha dulu, kamu sampai ikut berapa kali audisi, sampai akhirnya kamu bisa masuk di Dangdut Academy. Nah, ini kita kembali, kan tadi kamu bilang kalau misalnya kamu diajak pertama kali kamu ke Dangdut itu maksudnya intens karena kakak kamu. Terus bisa dong cerita sedikit? Sebelum ikut audisi ini, saya memang ikut kakak sering nyanyi gitu. Tapi sebelumnya saya merantau ke Papua. Dan di Papua itu hampir 2 tahun di sana kerja di perusahaan triplex, ekspor luar negeri. Saya di sana pertama jadi atur bahan, terus saya diangkat jadi operator railing. Nah, di sana itu kerjanya itu saya jarang nyanyi, pokoknya di sana itu serbuk, wah luar biasa. Sampai saya pulang dari sana itu suara saya agak rusak gara-gara terlalu banyak ribu yang ya. Dan kerjanya itu kalau kan sip-sipan, jadi kalau sip A masuk pagi jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Masuk kita sip B jam 7 malam, pulang jam 7 pagi. Itu istirahatnya cuma 1 jam, dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu nggak ada tidur ya, cuma habis makan lanjut lagi. Dan setelah itu saya pulang dari sana, saya beli gitar. Itu gitar yang di audisi itu belinya di Papua atau sudah di Kendari baru beli? Itu di Manado saya beli. Di Manado? Iya, di kampung istri saya. Pas nikah? Itu belum nikah. Waktu pulang dari Papua belum nikah. Langsung kamu ke Manado dulu? Ke Manado dulu. Ketemulah sama istri kamu? Iya. Oh, istri jadi ketemunya di Manado? Iya, tapi sebelumnya dia kan memang besar di kampung. Di kampung saya di Morowali. Karena bapaknya orang sana. Nah, setelah saya tinggal di sana, beli gitar, suruh adik mertua saya suruh diantar di sana, terus saya beli gitar, pulang ke Kendari 2014. Nah, dari situ saya mulai fokus. Sebenarnya saya beli gitar itu untuk fokus di pop. Nah, untuk jadi solo, mau jadi solo sendiri, sendiri. Setelah itu sampai di sana ternyata kakak saya semua dukungnya ke dangdut. Ya udah, saya fokus di dangdut. Oke, jadi akhirnya kamu memutuskan untuk ke dangdut nih. Sudah terima-terima dong, maksudnya sekali ngejob kan kentara kan nampak uangnya ya. Ini audisi dangdut, ini Dangdut Akademi keempat dong. Nah, harusnya dari awal kamu sudah harus ikut audisi. Nah, kalau kamu sedikit bercerita tentang Dangdut Akademi keempat, awalnya tertarik untuk ngikut Dangdut Akademi keempat itu Dangdut Akademi itu nanti di Dangdut Akademi 4 atau sebelum-sebelumnya? Ya, kayaknya nanti di Dangdut Akademi 4 ini karena banyak motivasi juga dari keluarga. Iya, setelah itu saya sebelum ikut akademi saya nikah dulu. Saya sebelum nikah saya pernah ikut Akademi 3. Nah, Akademi 3 saya ikut, berangkat sama kakak saya, tapi itu hari niat saya cuma ajang coba-coba juga karena untuk di dangdut saya memang masih sangat kurang. Karena hafalan lagu saya belum banyak, dan kalau untuk nyanyi dangdut bisa. Cuman kalau untuk hafalan lagu dangdut masih kurang, masih banyak. Nah, setelah itu saya ikut, tiba di Makassar itu sama-sama kakak saya, teman-teman juga dari Bau-Bau. Tiba di sana, saya mau masuk mobil sama kakak saya. Saya udah pakai gitar saya mau jalan itu, gitar saya jatuh. Tapi saya nggak tahu bahwa tas saya ini udah tinggal dikit lagi pas. Tapi jatuhnya dari bawah sih, tapi gini jatuh gini. Kirain nggak apa-apa, saya ambil ulang.
saya masukin. Tapi belum dilihat ini isi dalamnya. Ya belum. Saya pakai lagi, terus saya berangkat ke gedung ITC ya, tempat di Makassar audisi. Iya. Ya, tempat di situ pas saya mau audisi buka gitar saya di pinggir jalan itu. Patah. Gua udah semangat nih mau ikut audisi gitar baru gua habis beli di Manado. Gua buka, gua lihat patah jadi. pas buka di tempat setelannya itu, aduh saya nangis. Aduh, itu retaknya nggak patah sih, tapi udah tinggal dikit lagi. Jadi kan tempat setelannya kan gini, jadi itu patahnya segini. Udah aku gua putus asa, nggak mau ikut audisi lagi. Jadi kamu di 3 kamu sempat ikut audisi apa enggak, pertanyaannya? Sempat ikut audisi. Tapi di tahap pertama langsung gagal. Iya, karena saya nggak pakai gitar. Memang niat saya itu pakai gitar dan sebenarnya ingin coba-coba juga ikut audisi. Gimana sih rasanya gitu? Ikut tapi tidak lolos. Iya.